Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi pengimplementasian kurikulum yang ada di sekolah SMA Negeri 13 Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Yain Bone ini mewawancarai mengenai implementasi kurikulum yang ada di sekolah SMA Negeri 13 Bone. Adapun pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak mengenai penerapan kurikulum yang diterapkan di sekolah saat ini, khususnya kurikulum Merdeka? Ya, jadi SMA Negeri 13 Bone menerapkan kurikulum Merdeka berubah sejak tahun ajaran baru 2023-2024. Tadi pelaksanaannya itu bermula dari kelas 10, istilahnya fase E. Jadi kelas 10 itu fase E istilahnya. Merupakan sambungan dari fase E kelas 9 SMP, kemudian fase E kelas 10 SMA. Kita laksanakan kelanjutan dari pelajaran di SMP. Sekarang berjalan dengan bagus sesuai dengan program yang ada, sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti di bulan Oktober ini, di bulan akhir Oktober, ada kegiatan proyek kelima, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang di SMP 13 kita gunakan dua kurikulum. Untuk kelas 10 kurikulum Merdeka berubah, dan untuk kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya, bagaimana pengimplementasian kurikulum Merdeka dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Apakah menurut Bapak sudah sesuai? Iya, sekarang kurikulum Merdeka itu kurikulum yang merupakan kurikulum menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi kurikulum mereka sangat pas dengan karakter siswa sekarang. Jadi pelajaran-pelajaran itu temanya diambil tema-tema yang esensial sesuai dengan kebutuhan sekarang. Tidak sama kurikulum yang lalu bahwa semua tema diajarkan pada siswa. Sekarang ini tema ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi sangat cocok dengan siswa. Ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kemampuan siswa. Artinya siswa yang tidak boleh pada mata pelajaran tertentu tidak bisa dipaksakan. Ada siswa yang ahlinya matematika tapi tidak tahu olahraga. Ada siswa ahlinya olahraga, tidak tahu fisika, tidak tahu kimia. Ini kurikulum Merdeka ini betul-betul menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Tidak dipaksakan bahwa semua siswa seluruh pelajaran harus mampu. Sesuai dengan bakat dan kemampuan saja. Jadi sangat cocok sekarang. Menurut Bapak, apa kendala yang selama penerapan kurikulum Merdeka di sekolah? Jadi kendalanya memang ada, terutama kurikulum Merdeka itu kan baru kita laksanakan dalam tahun ini.
Yang pertama, sosialisasi kurikulum merdeka baik kepada siswa maupun kepada orang tua siswa harus maksimal supaya mereka betul-betul mengenal arah dan kebijakan kurikulum merdeka. Kalau orang tua siswa tidak tahu, maka pasti akan bertanya-tanya bagaimana nanti hasilnya ini pembelajaran anak saya di sekolah. Jadi kita sekarang ini karena baru tahun pertama sibuk dan maksimal mungkin melaksanakan sosialisasi baik kepada siswa sendiri maupun kepada orang tua siswa sendiri. Kendalanya yaitu orang tua siswa belum mengenal betul yang namanya kurikulum merdeka. Bagaimana cara mengatasi solusi dari permasalahan yang terjadi? Iya, solusinya tadi saya katakan bahwa kita maksimal mungkin melaksanakan sosialisasi kepada orang tua siswa dan masyarakat apa sebenarnya hakikat kurikulum merdeka itu. Jadi pada dasarnya orang tua siswa itu rata-rata belum mengenal yang namanya kurikulum merdeka, makanya solusinya itu melakukan sosialisasi kepada mereka apa sebenarnya kurikulum merdeka kepada mereka. Apa harapan Bapak untuk kurikulum yang diterapkan sekarang khususnya kurikulum merdeka? Jadi harapan kami sebagai pelaksana kurikulum di sekolah itu bahwa kurikulum merdeka ini dapat diterima baik dan sukses bagi anak-anak. Sukses bagi anak-anak dan merupakan sukses kan juga bagi orang tua siswa. Dari kurikulum merdeka ini seperti saya katakan tadi bahwa betul-betul menggali potensi yang ada pada diri anak. Tidak dipaksakan sesuatu yang bukan berada pada potensi anak. Kalau anak misalnya berpotensi olahraga, itu yang dibina terus, itu yang dipupuk terus sehingga muncul prestasi olahraganya. Potensi misalnya di seni itu yang dimunculkan terus, tidak perlu ditekankan bahwa semua mata pelajaran 14 mata pelajaran harus tuntas semua. Jadi tidak ada istilah sekarang istilah tidak tuntas, semuanya boleh naik kelas, tidak perlu ada KKM bahwa nanti di atas 75 nilainya baru tidak tuntas, semuanya boleh. Yang dikembangkan sekarang bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada siswa yang berbeda-beda, ada ini, ada ini. Jadi harapan kita sebagai pengelola sekolah bahwa semua siswa setelah tamat di sini dengan kurikulum merdeka semuanya sudah maksimal mengembangkan potensinya masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya penerapan kurikulum yang diterapkan di sekolah SMA Negeri 13 Bone berjalan dengan lancar, khususnya kepada siswa maupun para pendidik. Iya, itu juga harapan kami bahwa kurikulum merdeka ini karena tahun pertama tentu kita sebagai guru, sebagai pembina di sini melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan output siswa didik yang mengenal betul pelajarannya, betul sesuai dengan harapan kurikulum merdeka. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Oh yeah. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. You don't gotta go to work. We can work from home. And tell me why I never wanna hear you say I want it that way. How you like that? Ooh, you gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.